Beberapa hal terkini diinformasikan soal pembunuhan berantai atau serial killer dari Wawon Ces di Bekasi. Seperti soal keluarga korban yang mencium kejanggalan, hingga polisi gandeng psikologi forensik. Berikut adalah beberapa hal terkini soal kasus serial killer oleh Wawon Ces tersebut. Keluarga korban serial killer Wawon Ces sempat mengendus kejanggalan kematian Halimah. Keluarga baru mengetahui Halimah meninggal karena dibunuh Wawon Ces. Sebagai informasi, Halimah merupakan istri siri Wawon yang juga ibunda Ai Maemunah. Halimah sendiri dibunuh Solihin alias Duloh pada 2016. Adik Halimah, bernama Misbah, 40 tahun, menuturkan sempat merasa janggal atas kematian kakak kandungnya itu. Misbah mengatakan kondisi Halimah pada saat meninggal pada tanggal 23 September tahun 2016 tak seperti seseorang yang menderita sakit pada umumnya. Menurut Misbah, sebelum meninggal perut Halimah membengkak dan mengalami kencing darah. Dia juga mengatakan mata Halimah melotot, namun masih bisa berkomunikasi. Seperti ada yang masuk gitu, tapi masih bisa komunikasi. Waktu sakit itu dirawatnya di rumah anaknya di Cianjur, ujar Misbah, seperti dikutip dari Detik Jabar, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Misbah menerangkan, pihak keluarga sempat membawa Halimah ke dokter. Namun pihak rumah sakit menyatakan Halimah baik-baik saja. Saya juga sempat tanya kok bisa gini. Jadi, awalnya hanya disangka tumor, tapi kata dokter ini aneh. Saya bahkan sempat usap daun kelor ke badan kakak saya. Siapa tahu ada susuk di badan kakak saya atau ada yang ngerjain, ucap Misbah. Tim Polda Metro Jaya mendata sejumlah tenaga kerja wanita, TKW, yang pernah mengirimkan uang kepada tersangka serial killer, Wawon Erawan alias Aki, 60 tahun, dan kawan-kawan. Ada TKW yang histeris saat mengetahui Wawon dan kawan-kawan merupakan tersangka pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur. Saat ini kami masih menginventarisir sejumlah TKW yang pernah transfer uang kepada tersangka Wawon Ces. Ada beberapa yang sudah kami interview, bahkan ada yang histeris dan kaget, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Hengki mengatakan TKW tersebut mengirimkan uang kepada Wawon dan kawan-kawan sejak beberapa tahun lalu. Ia tak menyangka telah menjadi korban penipuan. Karena dia sejak 2019 transfer uang kepada tersangka Wawon Ces ini dan tidak menyangka kalau dia ini ditipu, ujar Hengki. Dalam kesempatan sebelumnya, Hengki mengatakan tersangka serial killer Wawon dan Solihin alias Duloh, 63 tahun, dibantu oleh tersangka Dede Solehudin alias Dede, 34 tahun, yang bertugas menghimpun dana dari para TKW. Berdasarkan kesaksian beberapa orang saksi, mereka dijanjikan pada saat nanti kembali ke Indonesia akan memperoleh rumah bagus dan sebagainya. Ada penggandaan uang juga, ujar Hengki dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Polda Metro Jaya mendalami kasus pembunuhan berantai atau serial killer Wawon Ces. Polisi pun menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR, untuk mengungkap kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kerjasama itu bertujuan mendalami hingga mendampingi korban dan pelaku. Ia menyebutkan hal yang ingin digali merupakan hal-hal yang teknis dengan penyidikan. Teknis, APSIFOR itu kan interprofesi yang memang berperan untuk mendampingi korban, bisa juga pelaku, gitu kan, kata Kabid Humas Polda Metro Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dimintai konfirmasi Detikcom. Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Trunoyodo menekankan saat ini proses penyidikan masih berjalan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti sehingga ia pun tak mau berspekulasi terkait penambahan tersangka. Potensi tambah apabila didasari dengan alat bukti. Namun demikian kan penyidikan masih jalan tergantung alat buktinya, ada atau tidak gitu, jelasnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, sahabat Vito. Viral Today.